Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan channel Jagat Arifin. Kali ini gue mau bahas tentang video-video gue kemarin yang ternyata video-video gue kemarin itu banyak mencuri perhatian netizen. Ada beberapa yang komen tentang video gue yang ini, tentang bahasa Palembang, yang merupakan perpaduan bahasa dari bahasa Jawa dengan bahasa Palembang. Nah, setahu gua, Da Puntahiang atau pendiri dari Kerajaan Sriwijaya itu berasal dari Jawa. Dan ternyata ada yang komen bahwa Da Puntahiang itu bukan dari Jawa, guys. Nah, sebelum itu, ntar itu kita bahas ntar aja ya. Jadi yang pertama, waktu itu gua bahas tentang bahasa Palembang. Videonya ada yang ini. Linknya ada di deskripsi. Oke. Jadi yang pertama gue bacain komennya. Jangan sok tahu bro. Palembang itu suku asli Melayu. Melayu itu ada dua dialek, O dan E. Contohnya seperti Malaysia. Nah, jadi gini guys, di Sumatera Selatan itu ada beberapa suku, juga ada beberapa bahasa. Jadi, bahasa Palembang itu yang menggunakan huruf O. Jadi, akhiran huruf vokal A dirubah menjadi huruf O. Nah, bahasa Palembang sendiri itu dituturkan oleh seluruh masyarakat orang Sumatera Selatan sebagai bahasa ibu atau bahasa pemersatu antar suku. Nah, dari komenan ini tadi, itu kan ada yang berdialek E atau seperti negara Malaysia. Sebenarnya selain itu ada juga yang pakai E, yaitu dialek seperti bahasa Betawi. Jadi, bahasa yang menggunakan atau yang dirubah huruf vokal A menjadi E menjadi E, itu merupakan bahasa suku Besema atau Pasemah yang dituturkan oleh beberapa kota atau kabupaten, diantaranya yaitu Lahat, Muaraimin, kemudian ada Batu Raja, Pagar Alam, dan Empat Lawang. Nah, selain itu, bahasa ini ada kemiripan lagi dengan negara Malaysia sama yang ada di Kalimantan. Kalau nggak salah itu bahasa apa ya? Bahasa Kayang atau bahasa Ketapang, yaitu huruf vokal A itu dirubah menjadi E. Ada kemiripan lah dengan Melayu di Kalimantan. Nah, selain itu ada yang huruf vokalnya E. Nih, jadi mungkin abang ini nggak tahu ya, kalau misalkan di Sumatera Selatan itu ada bahasa yang mirip dengan bahasa Betawi, yaitu bahasa Musi. Bahasa ini dituturkan di beberapa kota, diantaranya Musi Rawas, Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, sama Banyuasin, kemudian terakhir Panungkal Abab Lemak Tangilir. Nah, bahasa ini itu mirip-mirip sekali dengan bahasa Betawi, guys. Jadi kayak ape di mana itu bahasanya hampir mirip-mirip. Kemudian lanjut, tadi udah jelas ya. Jadi di Sumatera Selatan itu setahu gua ada 3 dialeknya, yaitu bahasa Palembang yang huruf vokalnya dirubah menjadi O, kemudian bahasa Besema yang huruf vokalnya dirubah menjadi huruf E. Jadi penyebutnya itu E, kayak penyebutan elang. Itu mirip-mirip dengan bahasa Malaysia. Kemudian ada bahasa Musi yang mirip dengan bahasa Betawi. Jadi itu. Kemudian dari Saryanto, dia komen gini. Pendiri Kesultanan Palembang bang, yang dari Jawa, bukan Sriwijaya. Sedikit mengkoreksi bang, pendiri Kesultanan Palembang yang dari Demak, Jawa. Kalau Da Puntahiang bukan dari Jawa, tapi Minangkabau. Jadi gue searching Minangkabau ini, kalau gue lihat di Wikipedia, ada beberapa pendapat sejarawan mengenai lokasi Minanga. Purbajaraka dan Sukmono berpendapat bahwa Minanga terletak di hulu Sungai Kampar, tepatnya di pertemuan Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri. Purbajaraka juga mengatakan bahwa Minangkabau merupakan nama lain dari Minangkabau. Selamat Muljana mengaitkan Da Puntahiang sebagai Sri Jayanasa.
Karena menurut prasasti Talang Tua yang berangkat tahun 684 Masehi, Maharaja Sriwijaya ketika itu adalah Sri Raja Nasa. Karena jarak tahun antara kedua prasasti ini hanya setahun, maka kemungkinan besar Dapu Tahiang di dalam prasasti Kedukan Bukit dan Sri Jayanasa dalam prasasti Talang Tua adalah orang yang sama. Jadi, kemungkinan besar Dapu Tahiang itu berasal dari Minangkabau, seperti yang dikatakan sama Saryanto. Minangkabau ini merupakan nama lain dari Minangkabau. Nah, asal-usul Raja Jayanasa dan letak sebenarnya dari Minangkabau masih diperdebatkan ahli sejarah. Karena kesamaan bunyinya, ada yang berpendapat Minangkabau adalah sama dengan Minangkabau, yakni wilayah pegunungan di hulu sungai Batanghari, daerah Jambi. Sementara Sukmono berpendapat Minangkabau bermakna pertemuan dua sungai. Tanwan berarti temuan, yakni Sungai Kampar kanan dan Sungai Kampar kiri di Riau, yakni wilayah sekitar Candi Muara Takus. Pendapat lain menduga armada yang dipimpin Jayanasa ini berasal dari Sumatera, yakni dari Semenanjung Malaya. Dapu Tahiang melakukan perjalanan suci atau sidayatranya dengan naik kapal bersama 20.000 bala tentara dari Minangkabau menuju ke Matajab dan berhasil menaklukkan beberapa daerah. Selain penemuan dua prasasti yang ada di Palembang, terdapat pula beberapa prasasti lain yang menceritakan peristiwa yang sama. Seperti misalnya prasasti yang ditemukan di Kota Kapur, Pulau Bangka tahun 686 Masehi, Karangberahi di Jambi Hulu tahun 686 Masehi, dan Palas Pasemah di selatan Lampung. Dikutip dari sumber terpercaya Wikipedia, Dapu Tahiang diyakini sebagai suatu gelar penguasa yang digunakan Maharaja Sriwijaya periode awal. Dengan kata lain, Dapu Tahiang adalah raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Sriwijaya. Seperti yang gue jelasin di video kemarin, bahwa Dapu Tahiang merupakan raja pertama atau pendiri dari Kerajaan Sriwijaya. Beliau sering menjadi rebutan, bahkan ada yang mengklaim beliau berasal dari Funan, Semenanjung, Negeri Campa, Semenanjung. Kemudian ada juga yang mengklaim beliau ini dari Sumatera, Jawa, maupun Kalimantan. Ada juga yang mengatakan dia dari Sulawesi. Terus ada yang komen kayak gini, mungkin lebih mengarah tentang penjelasan video gue yang kemarin. Ini dari Ebay the Fish Hunter. Suku Jawa dan suku Palembang ibarat saudara seberang yang terpisah pulau. Patih Arta Damar. Ini mungkin Patih Arya Damar ya, setahu gua Arya Damar. Soalnya Arya Damar ini merupakan orang Jawa yang menjadi pemimpin di Sumatera Selatan waktu itu. Jadi Arya Damar mungkin. Arya Damar, kalau Arta Damar nggak tahu sih. Jadi Patih Arya Damar adalah orang Jawa yang pernah diperintah oleh Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Adipati Palembang. Pengaruh kemiripan bahasanya mungkin awalnya dari percampuran budaya serta komunikasi mulai dari era ini. Nah, dari komenan ini guys, gue menarik kesimpulan bahwa gue lebih condong ke pendapatnya si Eba ini sih. Kalau misalkan Dapu Tahiang ini berasal dari Minangkabau atau dari Minangkabau. Soalnya apa? Di video kemarin gue membahaskan tentang asal muasal bahasa Palembang. Kan waktu kita lihat, waktu gue bahas, jadi bahasa Palembang dengan bahasa Jawa itu memiliki kemiripan yang sebagian besar itu mirip gitu. Kan kalau di bahasa Jawa huruf A, huruf vokal A diganti dengan huruf O. Jadi semuanya kalau misalkan rata-rata misalkan sapa gitu, dirubah menjadi sopo. Nah, siapa. Kalau di Palembang dirubah menjadi siapo. Jadi huruf vokal di akhirnya aja yang diganti guys. Sebenarnya ini adalah tentang pembahasan tentang bahasa daerah guys. Tetapi setelah melihat komenan kemarin, pas gue lihat, ternyata gue malah belajar sejarah tentang Dapu Tahiang dan Kerajaan Sriwijaya. Setelah gue searching tentang sejarah Dapu Tahiang, dan di video kali ini, gue lebih percaya atau lebih condong bahwa perpaduan bahasa Palembang itu berasal dari eranya Arya Damar, diutus oleh Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi untuk memerintah Kesultanan Palembang.
Jadi kemungkinan pada era inilah bahasa Palembang itu terbentuk, guys. Jadi dialek di Sumatera Selatan itu sebenarnya bahasanya itu juga banyak. Cuman yang dialeknya mirip-mirip dikelompokkan ada 3, yaitu bahasa Palembang, bahasa Besemah, dan ya satu lagi, bahasa Besemah itu atau bahasa Pesemah selain dituturkan di daerah Kota Lahat, Muara Enim, Batu Raja, Pagar Alam, dan Empat Lawang, itu di daerah Bengkulu Utara juga dituturkan, guys. Karena nenek moyang dari suku ini berasal dari kota Pagar Alam. Jadi seluruh yang orang-orang yang gua sebutin di kota-kota ini, nenek moyangnya itu ada di kota Pagar Alam. Soalnya kemarin ada yang ngechat gua, jadi dia orang Bengkulu Utara, cuman bahasanya itu sama dengan bahasa Besemah, dan dia mengklaim bahwa suku mereka itu ya, maksudnya orang-orang mereka itu berasal dari orang Pagar Alam. Jadi nenek moyangnya itu dari orang Pagar Alam, seperti itu. Jadi seperti itu, guys. Mungkin itu aja penjelasan gua dari komen-komenan kalian. Jadi udah jelas ya, gua percaya atau condong lebih bahwa Dabun Tahiang itu berasal dari Minangkabau, yaitu daerah Minangkabau. Dan asal-usul bahasa Palembang itu bermula dari kekuasaannya Arya Damar. Ketika Arya Damar orang Jawa memimpin daerah Sumatera Selatan. Atau mungkin kalian punya pendapat lain tentang bahasa Palembang, kalian boleh komen di bawah. Nanti gua bahas lagi, oke? Di video selanjutnya akan gua bahas tentang bahasa mungkin bahasa Besemah, soalnya belum ada. Yaitu bahasa yang dialeknya perubahan huruf A menjadi E, seperti orang Malaysia. Oke? Sampai jumpa.